Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi asrari saumi wa syurutihil batinati. Ini suatu pasal pada menyatakan rahasia puasa dan menyatakan segala syaratnya puasa yang batin. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirah dan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa adalah bagi puasa itu 3 derajat. Akan terbahas rahasia kelebihan yang terkandung dalam diri ibadah puasa dan tentang syarat sah secara batin berkaitan dengan hati, bukan secara zahir. Secara zahir perbuatan niat, kemudian menahan diri, makan, minum dan lain-lain yang membatalkan puasa. Bagi orang yang ingin meraih kemenangan menuju ke akhirat dan menempuh jalan sesuai yang Allah perintah, perlu diketahui puasa itu ada 3 tingkatan. Nalheboh tingkat atau derajat tentang ibadah puasa. Derajat yang pertama, puasa orang yang awam, yakni puasa kebanyakan manusia, yaitu menegahkan ia daripada makan dan minum dan jima, dan menahan daripada segala yang membatalkan puasanya, seperti yang tersebut pada pasal yang dahulu itu. Tingkatan pertama namanya puasa orang awam. Pengertian puasa orang awam: yang mampu menahan diri daripada perkara yang batal puasa. Contoh, menjaga diri, makan minum dan jima dan perkara lain seperti yang telah disebut dalam pembahasan yang lalu. Setelah taniyat waktu malam, sejak waktu imsak, kemudian tundra sebelum waktu berbuka, makan minum dengan sengaja hana, hubungan suami isteri siang hari dengan sengaja hana, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka dengan secara sengaja, itu pun hana. Cuma nyan menteng ligatnyan, tapi hana mampu gejaga pahala puasa. Tun de menteng ngan tun gerah dan buat lain hana gepubut yang je kebatu lagi kalau pegah bab yang kau lekut. Nyan gekun puasa urang awam, menyemenan nyan rame urang yang jangankan getanya yang anak kecil pun mampu kalau sekedar puasa, tapi tidak mampu menyelamatkan pahala. Itu namanya puasa tingkat orang awam. Dan derajat yang kedua, puasa orang yang khawas, yaitu puasa orang yang salihin dan orang yang muttaqin. Yang kedua, puasa orang khawas. Tingkat adalah orang yang salih dan orang yang bertakwa. Bagaimana puasa mereka, orang saleh dan orang muttaqin? Tingkatan khawas yang kedua, yaitu menegahkan segala yang tersebut di atas pada derajat yang pertama itu, dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat, dan menegahkan daripada berbuat yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu khawas, salihin dan muttaqin,
dengan 7 perkara. Yang kedua, puasa khawas yang mampu tingkatnya urung-urung yang salihin dan yang muttaqin. Teh yang gekun puasa khawas setelah gejaga draw atau yang sebut dia tu yang batu puasa hana gepubut. Setelah nibaknya gejaga alam draw anggota nibak berbuat maksiat. Jaro gaki anggota 7 gejaga hanaruh dalam maksiat, dan anggota tubuh gejaga hanaruh dalam bud yang sia-sia, hana gepubut bak yang hana manfaat dalam agama. Melainkan yang mereka kerja, apapun yang bekerja bermanfaat, tidak dilakukan yang sia-sia. Untuk menyampaikan mampu derajat tersebut, mesti kita kuasai 7 macam. Yang mangan selamat pahala puasa. Mangan tingkat derajat yang kedua khawas. Benar bak katanya 7 perkara. Pertama, memejamkan kedua matanya dan menegahkan akan keduanya mata itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan menegahkan keduanya mata itu daripada melihat kepada sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan, yang membimbangkan hatinya daripada zikir, daripada mengingat akan Allah dan daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, payah tak jaga mata nibak takalan yang haram. Jaga mata atau tak tegah diri nibak tanging yang haram, dan nibak takalan yang makruh, dan nibak takalan yang mubah. Jangankan yang haram dan yang makruh, yang mubah pun, apabila dengan takalan yang mubahnya lalai hati dengan takalannya, selama takalannya tua kepada Allah, nyan pun han gebi kalen, walaupun itu mubah, tetapi lupa kepada Allah selama dilihat yang mubah. Apalagi melihat yang haram, terlebih lagi mereka menjaga mata daripada melihat. Nyan syarat yang pertama. Kenapa dilarang melihat? Walaupun yang mubah, yang bisa lupa kepada Allah melihat tersebut, apalagi yang sampai haram. Karena dalam hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru sahmu masmumin min sihami iblisi la'anahu Allahu faman tarakahu khaufan minallahi atallahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. An-nadhru sahmu masmumin min sihami iblisi la'anahu Allah faman tarakahu khaufan minallah atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Artinya bermula melihat itu yaitu satu panah yang dibubuhi racun daripada beberapa panas iblis. Kenapa dilarang melihat walaupun yang halal atau mubah, tapi lupa kepada Allah selama dilihat itu, apalagi yang haram? Karena melihat kepada sesuatu yang tiada nilai dalam agama itu merupakan sudah kena daripada racun daripada iblis. Panah, pada panah tersebut telah dipakai racun. Bila kena panah beracun itu bisa membahaya atau mematikan. Kalau panah biasa, kemungkinan bisa kena hanya sekedar luka, melukakan saja.
Tetapi karena ada racun padanya, itu bisa mematikan. Itu tamsilan, maknanya bahaya melihat. Maka dengan melihat itu apa bahayanya? Nilai puasa itu sudah hilang, artinya merugikan. Itulah dilarang melihat kepada yang tiada faedah, walaupun bukan yang haram, apalagi yang haram. Oleh karena itu, maka barang siapa meninggalkan melihat itu karena takut akan Allah Ta'ala, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan iman yang dapat manis rasa iman itu di dalam hatinya. Yakni diberi Allah Ta'ala akan dia tetap manis rasa iman. Apabila kita tinggal melihat sesuatu yang di atas, tidak melihat merasa takut karena Allah, bukan karena malu kelihatan manusia, tetapi malu karena Allah, takut karena Allah, maka ditinggalkan melihat yang tersebut. Maka Allah akan memberikan hati itu merasa manis lezat dalam beriman. Sudah terasa begitu lezatnya waktu ibadah. Gepuasa rasa lezat, gesemayang rasa lezat, karena menyumangat manisnya tetap iman dalam hati ketika ditinggalkan melihat yang tersebut karena Allah, takut bukan karena manusia. Jadi miyahana menan wate ta semayang han mutume mangat rasa semayang. Wate ta puasa han ta temung tidak merasakan lezatnya ibadah. Tetapi dengan karena Allah takut melihat yang dilarang atau yang mubah tapi lupa kepada Allah, itulah ditetapkan lezat manis iman ketika berbuat ibadah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuhtirani as-saimu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwah. Artinya 5 perkara yang membatalkan yang puasa. Artinya di sini yang membatalkan pahala puasa ada 5 macam. Yang batal itu bukan puasa, pahala. Beda kalau batal puasa wajib diganti, wajib diqadha. Yang ini batal pahala puasa sah, nilainya tidak ada. Bila dilakukan satu di antara 5 perkara, maka nilai puasa itu tidak ada lagi. Pertama, berdusta. Hana butui tak pegah haba kelegiana. Haba sulit. Nyan batu. Apa itu yang batal? Pahala, bukan puasa. Karena dusta itu tidak masuk perbuatan batal puasa, tapi batal pahalanya. Bedakan batu puasa dengan batu pahala. Dan kedua, mengupat akan orang. Mengupat bukan batal puasa, tapi batal pahala. Tak pegah ke gop. Sehingga walaupun wate dah pegahnya hanai dengar, tapi apa yang dah pegahnya andai kata dengar, andai kata tu baji bengih haji, tersinggung ji, nyan upat gadah pahala puasa. Dan ketiga, mengadu-ngadu akan orang, namimah. Bahasa orang Aceh gekun lalat mirah rung, suka menyambung perkataan orang. Wate tak dengar haba bak tidak ada urung tak putruk bak urung ji. Sehingga tak pernah itu pu jawapan urung ji. Omban panah bacuk jawapan tak putruk long bak urung pun. Walaupunnya naik pegah, nyan giu sengak ju bak tanya. Yakin tanya minyak tak putruk pasti bengih, nyo pasti karu. Nyo baik dah betul tanya, walaupun nah nyo urusan ji dengan Allah. Tapi mia kita nyo ka tak pegat senambung haba kena kedih, nyan bengih gop long. Ini kita dosa. Maka dengan mengadu haba taba kena taba kedih gekun lalat mirah ru, nyan gadah batu pahala puasa. Tinggal itu dia ngerah. Hana dilaba kita nyo. Hana untungan.
Dan keempat, bersumpah dengan dusta. Sumpah yang dusta. Kalau sumpah yang sebenarnya dibolehkan, bersumpahlah dengan sebenarnya, tetapi jangan mengada-ngada yang tidak ada. Padahalnya natakan demi tak punya, maka ta mensumpah atakan untuk tak punya. Nyan dosa dan juga menghilangkan pahala puasa. Yang bersumpah yang sebetulnya jika boleh bersumpah untuk membenarkan kenyataan seperti yang ada, boleh. Tetapi membenarkan kesalahan yang tidak sebenarnya, maka kita bersumpah, hukumnya berdosa dan pahala puasa hilang atau batal. Dan kelima, melihat akan sesuatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Ketika melihat sesuatu ada rasa keinginan. Contoh, ini sering terjadi. Habis salat asar pergi ke pasar, mutar sana mutar sini, kelihatan makanan, kepingin makanan tersebut walaupun tidak kita makan. Kalau kita makan batal puasa. Tidak dimakan, perasaan kepingin, artinya getahwa dalam muka puasa jadi ke baju. Baju hana. Minyak ada baju, yang ke batu. Tapi hana ada baju, muhud menaruh perasaan, menaruh keinginan, hendaknya dia ingin makan kalau bukan karena puasa. Membahu pikiran tinggal ingat. Jak kude, kalan kuih, mangat hat. Ada muka ada puasa, ada baju. Yang batu pahala puasa kan, batu puasa. Ataupun kekalan rumka bodian, dipu bodian. Rasa hawa, sampai tak bodian yang. Ada muka puasa, baju. Walaupun hendak baju, minyak kau baju, kau batu puasa. Karena ingin mentang hendak baju, maka batu pahala. Kibanji ada, jangan ada merasa keinginan pada sesuatu yang kita lihat. Ya, baik menaruh laju-laju pikiran kena. Ya, menyana laju-laju, kau aja deh, kau ada pahala. Maka orang itu pun baik tak buat dan kawan. Tubiat aku deh, blow makanan, wajib. Hana keinginan, hana keinginan. Yang saja mana mohon kuih bulan tak blow, sekedar hawa untuk blow. Beda dengan tak penuh. Tinggal ingat, yang pasti tak baju. Gimana baju kena puasa? Ada muka puasa jadi ke baju. Keinginan yang seperti itu yang menghilangkan. Ya. Ada tak blow, tak wajib pak rumah. Jadi hana perasaan le ke kuih pun. Adapun kantingan hawa ke kuih, tinggal urung ka kuih. Ya, urung ka kuih minyak ka tuha. Ada mangan kuih murah lebih lah. Ana belawainan. Yang tahu tu pak yang muka kuih yang lagak-lagak, yang tari yang daram kita. Kuih mangan tan mupuhan ni. Ada muhai pijut ji kenang wit. Yang ka gadah lompa dangan ngiang urung ka kuih. Ya. Jadi sekedarnya mudah minah ju minah baik wit. Dan kedua, supaya sampai tingkat yang kedua untuk puasa yang namanya khawas, memeliharakan akal lidah daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Jangan berkata yang haram, jangan berbicara yang tiada nilai dalam agama, jangan bercakap sesuatu yang tiada manfaat dalam akhirat. Mesti dijaga lidah. Baik lidah pegah apa? Dan memeliharakan pula akal lidah daripada berdusta. Baik tamu sulit pegah apa lagi na? Pegah lagi na juga tak pupuk pih lagi na. Dan daripada mengupat akan orang, dan daripada mengadu-ngadu akan orang. Baik mempegah ke gop, dan baik tak adu domba gop. Dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji. Kata keji bahasa dia menoleh, tak ada pegok buhak, mumpung buhak, mumpung bahasa dia. Tacang panah, tapeh damu bro, peh tem. Mana faedah kim dan bibir raya? Nyan juga menghilangkan pahala puasa. Maka tak tinggal perkataan yang keji, yang terlarang dalam agama. Baik tak tu mana
jaga daripada emosi, baik mupep-pep, datu mundut, datu munak, takun ke sinyo, takun ke siji. Lebih-lebih belum puasa, omban kada, kaum pep-pep yang pertama ialah adalah rumah. Deh anak gedut. Mukala dengan inang gedut. Karena apa kan? Deh belum puasa, kaum pep-pep, so yang deh gitu munak. Mia kira aja luar kau pergi kau kena nak kau karena dah rumah kau pekerja ni pekerja nang yang berat-berat pep yang gadah pahala puasa dan memeliharakan pula akan diri daripada berbantah dan berkelahi dengan orang, baik musuh sambut, baik berbantah-bantah dan baik berkelahi, baik dah mula, baik dah umpaki, baik dah mendawa. Dan memeliharakan daripada memaki orang. Ya, baik na haba katanya musakit hati kau. Tersinggung kau. Mucupit iku kau. Ya. Mucupit iku kau. Artinya asai dah pegah haba itu jika mutegon kau. Ni hana mutume muwing dah ku kau hana pai haba katanya. Yan na je urung mana asai kai pegah haba kamu putih dah ku kau. Mo gila je mukam kau. Nyan hanjut selain nibak dosa, nyan menghilang long pahala puasa. Dan sayugianya hendaklah orang yang puasa itu melazimkan diam bagaimana selamat pahala dari nomor pertama dan nomor yang kedua berkaitan dengan mata dan lidah. Kita pastikan diri untuk menetap di rumah, jangan sering keluar. Jadi guna diam. Diam boleh jadi diam daripada berkata, boleh jadi makna diam menetap di rumah, tidak ke mana-mana kalau tidak penting. Ya, diam mana diamnya sengap duk orang rumah. Boleh, ya. Wate kata duk di rumah hente baru tak manfaat kenan. Mamnya kata tebi hente kengkalale. Dan masyghul ia dengan memperbanyakkan zikrullah. Ya, kalau pegah tak sengap dro ni bak dah pegah pulain, sengap dro ni bak tawibit holain. Pecit yang tak lakukan berbimbang dengan menyebut nama Allah. Ya, untuk mengantisipasi. Tak anti ni bak dah pegah pulain, tak berbut Quran. Tak anti ni bak dah pegah macam-macam, tak zikir, tak meratib lalengannya kamu tun hana lim pegah pulain. Dan membanyakkan membaca Al-Quran. Yang belilah membaca Al-Quran. Kalau lengan tabut pajam tu me pegah lain. Kalau lengan tam zikir hana tu me li jawib. Dan kata Mujahid, khaslatani yufsidani al-ghibatu wal kidbu. Artinya dua perkara membinasakan ia akan puasa. Ada dua macam yang binasa puasa. Artinya pahalanya bukan puasanya. Pertama, mengupat-ngupat akan orang. Dan kedua, berdusta. Tak pegah kegop dan sulit wate tak pegah kon lagi yang sebenarnya. Maka dengan kita bicara tentang kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, dan yang kita bicara itu tidak ada fakta sebenarnya yang dikatakan dengan berbohong. Walaupun bohong itu berkaitan dengan diri kita, tidak merugikan orang lain. Sulit ngendro tu kontak pungun gop hana ada pungun, artinya orang tidak merugikan, tetapi memang gayanya nah saya pegah apa atau sulit tapi igop dargo ganya hana muntung, tapi asal kalau memang sulit kamu ngai gaya yang betul pahala puasa Cina gaya urang munana padahal labadro getan rugo go pihana iganya nata kalau memang pegah apa buha mbu yang hana go pegah yang kapah gaya ada tengok-tengok kabangat ulai-ulai ke kadimah. Mia kalau belum puasa makanan bubu kalele paju. Saya kaya belum buat pegang kangkon. Nyan batu pahala puasa. Ya. Jadi lepas itu ya bersumpah dengan dusta. Ya. Jadi putus tanya mungkin tak betul.
surat menyurat dikantor dengan berupa kurung ya pula pengaduan dengan kata-kata yang tiganya pihana ke depan dia mungkin gaduh. Contohnya mesti gaduh ATM, gaduh buku lain dan hana ke depan dia. Jadi tak perlu lah dia tengok kata-kata, tapi kan pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi dapat tahu. Tiganya memang hana kerjaan dia. Dia tak perlu lagi hanya berdusta kan. Kalau sesuai dengan fakta, yang bersangkutan mengaku tidak ingat lagi kapan hari tanggal kejadian. Lalu kita tulis di surat pada hari yang tidak teringat. Boleh yang hanjit tatama. Menyata benar kau kata sesuai urung po gada anu tu jali. Tak tulis buat surat juga hari yang tidak teringat. Jit. Kadang-kadang mbak tahun ji, tahun ji. Dua loh kan tahun 2000 maksudnya 2020. Ya. Ini tahun 2000 sebelum lah. Ini tahun 2021. Tatama maksud dengan perkataan diperkirakan atau kira-kira tahun sekian. Jadi mana diperkira boleh jadi menan, boleh jadi tergeser bacut. Itu bukan persoalan sumpah. Anjir sekira-kira tahun anjir juga. Anjir ada pegang suratnya. Kiban cip ya ada pegang. Tahun harus tetap. Ya. Pula tahun. Tapi tanggal kira-kira tanggal dan bulan je. Dan pegang menang-mentang kira-kira pada tanggal dan bulan. Menyakin urungnya per bulan kira-kira lo yakin bulan-bulan tak boleh juga lagi yakin kan. Oh, dapat ngewakanya. Ya. Yang beda persoalan dengan sumpah. Ya lah masalah. Sumpah besar emang. Yang tak benar kan paling nak masuk kepada perkataan bohong. Contoh. Ini kata-kata meragukan Pak Mas. Contoh umpamanya hilang pada tahun 2021. Sudah jelas. Lalu ada sesuatu yang terpenting supaya ada sesuatu yang dia inginkan dibuatlah pada tahun 2022. Yang jelas 2021. Yang bohong, dosa. Perkara sumpah la ilam untuk membuktikan. Contoh umpamanya di pengadilan ada urusan yang butuh saksi, kemudian diminta keterangan, disumpah saksi. Pada saksi itu tahu ini milik orang, tapi itu diperkuatkan sama kawannya ataupun dirinya bersumpah demi Allah ini punya saya, padahal itu punya orang. Itu sumpah yang dimaksud bohong. Gak ada pahala. Masalah yang percaya saya itu masuknya kepada bohong, bukan masalah sumpah. Kata-kata sumpah itu disebut salah satu lafaz Allah. Wallah, ballah, tallah, wallahi la af'alanna kadza. Tallahi la af'alanna kadza. Ataupun seterusnya. Wallah, ballah, tallah. Yang ataupun-nya hanya tamang kepada sumpah. Cuma menyonyokan lagi sebutu ji yang itamang kepada berdusta. Kada cik. Yang gaduh ni pahala orang. Kada. Berdusta yang pertama. Ya, karena punau dua macam. Yang pastinya menurut ke Mujahid, satu ribah mengupat, kedua ditipu, bohong. Yang masuk kepada bohong. Cuman memang hana tak tepu. Tak tulis lagi yakin ke nya. Mangak gelah katanya yakin ro anu pajan. Oh yakin lu 2021 yakin kah? Ketik selesai. Tak tulis. Gua punya tafsirkan anak bohong yang tiba tu. Nyo umpama. Rokno ni dia kali kap ke kau ini. Rokno dia yang tiba naik kap. Hana dah tu. Ya. Sulit. Kah? Padahal yang maksud dia kan hana loi kap mana maksud dia. Yang maksud dia ti kalau enggak. Man ye diulang dia tu, man nyo hana kap tu ne. Nyan ba Iban yang maksud dia boleh. Tak tinjau pertanyaan ni le. Tak tinjau. Hana dah tu. Yang ditayang naik kangkut hana ada pegah. Sulit ditayang. Sulit dia. Sulit. Baru hana sulit naik kap dua ni hana baru sini nyan baru. Yang ketanya iya kan disesuai dulu dengan pertanyaan. Naik kangkut pegah hana sebab ji hana ditayang sini hana ditayang dua ni. Betul dia. Ungkut. Padahal naik kap tak pegah hana dosa. Kecuali naik kap dua ni hana terjual dia hana dua ni nyan baru kah sesuai sebab ditayang dua hana dua. Satu na
Yang hana dua. Maya bunuh dah pernah biar baik. Sebab hana sah hana dua. Anjir. Anjir. Tapi natural lain je. Tapi baik-baik dua inan. Bunuh contoh. Tidak orang agam. Na perumo. Dua apa? Jadi mupepek duk perumo sabah tu. You ceri. Karena karu sabe. Tak pegah tu ka aku ceri tersebut sipulan je. Yang tersebut sipulan ke nama urina ganyak maksud nam salah. Contoh urina yang sabah Khadijah. Sabah tu Aminah. Jadi ketika si Khadijah kaum pepek beron-beron lako dia taluk si Aminah. Getaluk ka aku taluk si Aminah yang je kan Aminah perumoh kan. Aminah binti pula. Nak kena hukum. Yang sesuai lagi, yang tapi tak bunuh hanya dah pegang kanan. Karena hanya pegang sah, hanya pegang dua. Hanya kau angkut, dah pegang hana dosa. Hanya kak dua ni, yang baru hana dua. Sesuai lagi tanya. Mufhum eh? Jadi hukum na yang jid tak bercocok, na itim tabung, na itim. Jadi kita mengikut dua orang. Lu nak borlin juga kalau lu nak melampat bor dengan kubahkan. Assalamualaikum. Nak apa kau ni? Empat enam tabor kalau nak apa. Yang rin kau numpur nol ni. Boleh patah tali ram. Pak pegah. Payah hajuk kungan tabor. Menya ada pegah na kau payah hajuk kungan tabor. Padahal lebih raya gadah pahala puasa regau dengan taputun bodian tabor. Taputun bodian padun tabor ya. 20, 50, 50 ribu aja hanya dekun. Tetapi raya salah pahala bunuh yang kagada bahaya je. Nyai lembu contoh dah bunuh lom. Jadi tidak urang agam promoh ganya nanji si Aminah. Orang kai pasal ka ku tak lek ji sebut lam mati bek ji tak sebut si Sakinah kerawai. Yang dah tak lek pasti Sakinahnya kaina ganya ni ganya si Aminah anak kenang. Adapun sama na Sakinah binti Syamaun pamaji. Pada promohnya Sakinah binti Mae ketemu lain kang promoh gaya. Janji tapi bek nak buat je macam kolon tu. Tapi yang maksud pegah naik kau angkut tak tinjau oleh pertanyaan gaya. Dah sebut sah dua hana. Yang tanya naik kau angkut hana dah pegah. Yang haikap haba hana dua ni. Tabah ni dia dua ni. Tetap sulit. Baru hana sulit naik kau angkut dua ni hana. Karena yang nanti ni hana dua tu tuang pertanyaan. Tapi baik kia pura. Nyawa kau puri ende. Lagi orang tu kekit nyo dah yang dia dong naik kamper. Kai dah yang dia dong naik kamper. Dia dong nah. Ya. Nak sulit hana apa? Nya orang yang semayang mupomji. Nya latanya kalau merah. Mupomji. Naik kangkut selama aku dong ino hana. Pak kadang punau, yang balik tanya. Bukan pak kadang ino, pak kadang punau. Rupanya cara ulah urun tanya. Nya pun ni jauh. Kau boleh mau biar ada lagi mau dia memang tu dah kau kau eh. Ya. Nikah ini. Urang tu tanya. Sudah nikah benar. Dia tanya mana? Nah orang punya model dah yang mana orang mana model ni nikah. Ya, nya ke. Model ija. Agak ni dong-dongnya. Wate ada pegah intangnya hana masalah. Tapi tanya balik. Intangnya hana, intang kadang punau. Nya baik tanya kenyamunan. Nya ni kamu karak tanya. Oh, intang puno. Nah intang puno. Ya hana intang tanya. Kamu kan? Lu masalah muka juga. Mana kawannya lu ni muka tu lagi kan? Yang bangkai jatuh lekumnya 200 ribu. Dah pegah lihat ke lu ni 250 je. InsyaAllah lu muka lu je tapi lipih tak lu rezeki. Beri saksi apa tangan malaikat muka lu. Nah rezeki lu 20 ribu. Yang kubah. Modal kitanya 250. Gelake lurinya 200. Dapat untung 20 ribu. Dasar hukum hana masalah. Tetapi hana payah dah pegah lipih bak urinya. Mia kira-kira hanjir tajuk dah pegang dengan hanjir.
Nyo barang je tajuk modal 200 leplu dapublo 250 kan kana laba 20 me barang kajet dapublo hana payah pegah lebih kecuali harga yang ditawar memang hanya lebih taknya bolehnya lebih tak untung lu cita hanya tapi me kajet baik pegah le tanya nyan tanda kurang ikhlas barang tajuk tapi dia merasa keberatan hukum je tapi tanya keberatan yang tajuk. Wah, nak berarti pahala pasang tu. Ana kecuali yang betul mana. Padung barang wate memplu. Man warto poplo hanjit. Oh hanjit modal le warto poplo. Padahal modal benar warto. Waktu. Yang pernah sulit kan? Yang sulit. Banyak lagi apa no kahana pegang modal. Hana aku pegang hanjit karena pangkai lu sekian dan kelaganya. Hana tambalan sulit. Cuma ganya aku pegang lipih je bertanda kurang ikhlas mantang keberatan. Menya kira-kira keberatan hanjit tajuk dah pegang mantang hanjit lunjuk lipih tak ada. Tapi nyo tajuk tapi mantang dah pegang lipih itu keberatan namanya. Yang kan tabah lagi urum kahwin nang otek ya lamar. Jiat nikah kali man tingan ada mungkin karena mana ada mungkin tipulan je yang jak ana jadi kuju tajuk ayu tapi ada mungkin urun tuha je telangki yang jak hana jadi hana jadi kuju tapi itu namanya keberatan kaitan insya dah jadi karena kaitan insya entuk baru terlanjut lom kelhe sampai ke 7 boh supaya mencapai tingkat derajat puasa khawasul khawas. Puasa khawas. Lehnya baru tak bahas tentang puasa khawas. Kajian ya azan ni supaya baik you tak ada.